Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan yang begitu indah untuk kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya apapun yang diucapkannya, apapun firman yang dibawakannya ya Bapa, hanya boleh berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Dan berkatilah untuk setiap pendengarnya ya Bapa, supaya mereka boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membawakan firman yang begitu indah, yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-31 yang bercerita tentang bagaimana Saulus bertobat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan sama-sama kita memperhatikan setiap baitnya. Di bait pertama kita mengetahui bahwa Saulus itu sangat berapi-api untuk menganiaya atau mempenjarakan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Loh, kok jadi dia itu siapa? Kok dia mau menganiaya dan mempenjarakan orang-orang Kristen? Nah, sebelumnya mari kita tahu dulu siapa itu Saulus. Kita mengetahui dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3 bahwa Saulus itu adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus dan dia merupakan suku Benjamin. Jadi karena dia orang Yahudi, maka ia menganut agama Yahudi yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang sesungguhnya. Menurut mereka Yesus itu orang biasa, cuman kayak rasul-rasul aja. Jadi kayak menurut dia, wah parah nih manusia tapi ngakunya Tuhan. Jadinya ya mereka kayak nggak suka kalau si Tuhan Yesus ini banyak pengikutnya, karena menurut dia Tuhan Yesus ini bukan Allah, bukan sang pencipta. Nah, terus jadi dosa Saulus tuh apa? Apa sih dosa Saulus? Yang seperti yang tadi kita baca awalnya, bahwa ia menganiaya dan menyiksa bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tahu dari mana? Nah, kita bisa baca juga di Kisah Para Rasul 22 ayat 4 yang berbunyi, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke penjara. Inilah dosa Saulus. Dia mempenjarakan, menyiksa, dan bahkan menganiaya, membunuh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kenapa Saulus akhirnya bertobat? Kok akhirnya dia bisa percaya Tuhan? Padahal dia segitu benci tadinya. Nah, di sini karya Tuhan itu bekerja. Masa sih dia nganiaya? Tapi kok Tuhan mau? Nah, kita bisa tahu dari Kisah Para Rasul 22 ayat 4 yang berbunyi, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini dia sendiri yang berbicara bahwa dia mengakui bahwa ia benar-benar melakukan kesalahan, yaitu dia menganiaya setiap orang Kristen. Loh, tapi kok dia udah aniaya orang Kristen tapi Tuhan masih mau? Nah, ini adalah benar-benar hal yang paling penting yang akan saya bahas. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan diri dia untuk membuat Saulus bertobat. Jadi Tuhan tidak pakai cara kekerasan, Tuhan tidak pakai pemaksaan. Tuhan benar-benar menyatakan dirinya bahwa ia adalah Yesus, ia adalah Allah yang sebenarnya kepada Saulus di saat dia sedang berjalan bersama teman-temannya ke kota Damsyik. Di situ Tuhan menyatakan bahwa ia adalah Yesus yang sebenarnya. Dan akhirnya Saulus pun buta selama 3 hari dan juga ia tidak makan selama 3 hari. Kemudian Yesus meminta muridnya yaitu Ananias untuk mendatangi Saulus dan menumpangkan tangannya supaya Saulus bisa kembali melihat. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 13 kita mengetahui bahwa Ananias bertanya kepada Tuhan, "Tuhan,
Dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Jadi Ananias sendiri bingung, loh Tuhan, ini orang parah loh, kayak anggapannya dia nggak percaya engkau loh, dia bahkan menyiksa dan menganiaya orang-orang yang percaya engkau. Kayak benerankah dia, engkau pilih dia, maksudnya engkau mau menyembuhkan dia, haruskah aku datang menumpang tangankan tanganku untuk dia? Lalu Tuhan menjawab, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Wow, parah. Di sini kita belajar ya, kalau Tuhan itu benar-benar menerima. Tuhan bahkan mau memakai orang yang sangat berdosa seperti Saulus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi rasul, untuk menjadi saksi bagi Kristus. Jadi kita belajar bahwa Tuhan itu benar-benar maha pengampun. Tuhan juga menerima. Tuhan selalu menerima anak-anaknya yang mau balik kepada dia. Dan ini kita juga bisa melihat seorang yang begitu berdosa saja, Tuhan masih mau pakai dia. Tuhan masih mau ia bertobat. Tuhan masih mau ia untuk kembali ke jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Lukas 5. Datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi yang bisa kita ambil dari sini adalah, yang pertama adalah ajakan untuk bertobat. Tuhan mengajak kita semua, tidak dilihat dari berapa umurmu, gendermu, rasmu, kelompokmu, betapa hebat engkau. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan memanggil setiap manusia ciptaannya, mau dari orang yang percaya ataupun tidak percaya. Tuhan memanggil mereka semua untuk bertobat. Bukan berarti orang yang sudah percaya kepada Tuhan maka ia sudah bertobat. Kita bisa lihat dari mana banyak sekali orang di luar sana sudah memakai nama Kristus, tapi malah menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita tadinya ingin sekali orang-orang percaya kepada Kristus dan balik untuk hidup untuk Kristus. Tapi apakah kita sudah memberikan contoh yang baik untuk mereka? Apakah kita sudah mencerminkan Kristus dalam hidup kita? Atau kita malah memberikan batu sandungan? Atau kita malah mengecewakan orang-orang di sekitar kita? Saya ambil contoh. Dulu waktu saya sekolah di China, saya sekolah di Suzhou. Ada satu orang, dia itu begitu mencintai Tuhan. Kita semua really amazed, kita sangat mengagumi dia. Kayak wow, dia adalah seorang yang benar-benar percaya Tuhan, rajin ke gereja, begitu mengasihi Tuhan. Dan bahkan dia pun membuat komsel, ataupun dia selalu mengajak kita semua untuk terus beribadah, menyiapkan waktu kita seminggu 2 jam atau 3 jam untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah 3 tahun atau 4 tahun, justru itu menjadi bumerang untuk dia sendiri. Mengapa? Karena setelah komsel dia malah pergi dugem atau pergi ke klub. Oke, kalau mungkin menurut banyak orang bilang kayak, wah munafik tuh, munafik. Masa dia udah Tuhan Yesus, udah bilang-bilang tentang Tuhan Yesus, tapi ternyata dia akhirnya pergi ke klub juga. Akhirnya dia mabuk-mabukan juga, sedangkan mabuk-mabukan kan dilarang oleh Tuhan. Nah, ini semua yang dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akhirnya bagaimana mau mempercayai Tuhan kalau dia melihat kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan tidak mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Kita malah menjadi batu sandungan untuk mereka. Bahkan kakak kelas saya yang mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka malah kayak, wah begini ya anak Tuhan. Dan ini loh yang maksudnya kayak, apakah orang Kristen sendiri itu sebenarnya sudah bertobat? Karena tanpa pertobatan kita itu tidak akan selamat. Bukan berarti kita, oh saya sudah Kristen, saya sudah percaya Tuhan, tapi selama perlakuan kita itu tidak ada pertobatan, maka keselamatan itu sendiri tidak ada di dalam kita. Ini yang perlu kita renungkan. Apakah kita benar-benar sudah bertobat? Jika kita tidak bertobat, maka kita harus menanggung dosa kita masing-masing.
Seperti yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi kita sebagai manusia harus menanggung setiap dosa yang kita lakukan. Karena upah dosa adalah maut. Dan makanya di sini Tuhan Yesus turun. Allah kita, Bapa kita sendiri turun menjadi manusia untuk menggantikan kita di kayu salib. Karena kita itu tidak layak sebenarnya untuk hidup. Semestinya kita yang mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus menggantikan kita, anak-anaknya. Karena Ia begitu mengasihi kita. Sampai akhirnya Dia turun untuk menggantikan kita. Maka dari itu sebenarnya apa balasan kita untuk pengorbanan yang telah Ia berikan kepada kita? Apa yang harusnya kita berikan? Harusnya kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk hidup bagi Dia. Bukan mengecewakan Dia. Bukan malah menjadi batu sandungan untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti Saulus, yang Tuhan berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Penganiayaan ini, Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau menganiaya aku? Sedangkan aku sudah mengorbankan seluruh hidupku untuk engkau yang begitu berdosa. Di sini Tuhan menegur kita. Aku telah mati di kayu salib untuk menembusmu. Lalu apakah balasan yang harusnya ku terima? Di situ. Disitulah yang perlu kita benar-benar belajar. Apakah kita sudah hidup bagi Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar bertobat? Karena selama belum, berarti kita belum menerima keselamatan dan anugerah Tuhan. Bertobat itu berarti berpaling. Berpaling dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Dulu mungkin kita mencuri. Dulu kita mungkin melakukan hal-hal yang mencoreng nama Tuhan. Tapi dengan bertobat, kita itu mau meninggalkan semua itu. Dan mau bertobat dan hidup untuk Tuhan. Memang tidak gampang, tapi saya percaya Tuhan akan terus membimbing kita dalam situasi apapun jika kita benar-benar mau bertobat dan hidup untuk Dia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang merasa, saya sudah sangat berdosa, saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan.
Bahkan orang-orang di luar sana sudah membenci saya tidak benar-benar tidak layak, sekalian saja saya hancur. Itu adalah suatu pemikiran yang salah. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan selalu membukakan pintunya untuk setiap orang-orang yang mau bertobat. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari sini kita belajar bahwa separah apapun dosa kita, separah apapun kejahatan yang sudah kita lakukan, jika kita mau bertobat, Tuhan masih membukakan pintu untuk kita. Jangan sampai kita harus menjalani hukuman yang sudah Tuhan sebenarnya bayar untuk kita. Disinilah Tuhan mau kita menyesali perbuatan kita, meminta ampun atas setiap perbuatan kita. Dan Tuhan ingin sekali kita rely on Him. Kita bersandar kepadanya, bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kadang kita merasa, Tuhan, kenapa hal ini perlu terjadi kepada saya? Tuhan, kenapa saya harus rugi seperti ini? Tuhan, kenapa saya harus ditinggalkan oleh orang yang saya kasihi? Kita begitu kecewa, kita begitu marah kepada Tuhan. Tapi kita perlu ingat, di Yeremia 29 ayat 11, Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik untuk kita. Rancangan yang membuat kita mempunyai harapan. Mungkin susah untuk kita menerima, tapi jika kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang begitu hebat bagi kita, maka kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Dia. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, apapun yang kita jalani dalam hidup kita ini, semua Tuhan sudah izinkan untuk kita, supaya kita belajar, supaya iman kita semakin bertumbuh, dan kita juga bisa menjadi saksi betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita, betapa besarnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Itu benar-benar luar biasa sekali. Seperti saya mau bercerita juga apa yang saya rasakan. Karena waktu di China, saya merasa dulu orang-orang sering banget ya, kalau orang di luar itu bilang kayak, kamu mumpung masih kuliah lah, mumpung masih muda, have fun, harus senang-senang, karena tidak mungkin lagi kita kembali kepada muda. Cuman selalu yang ada di pikiran saya gini, apakah semua itu worth, apakah semua itu patut dipertaruhkan jika kita melakukan apa yang duniawi ini inginkan? Kita hanya mendapat pengakuan dari manusia. Kita bukan dapat pengakuan dari Tuhan. Kita mendapat pengakuan manusia yang sederajat dengan kita. Karena Tuhan berkata, semua manusia di hadapanku tuh sama. Jadi buat apa kita mendapat pengakuan dari sesama kita manusia? Buat apa kita hanya mau impress? Kita hanya mau diagungkan oleh sesama manusia? Itu sepatutnya tidak harus kita terima, karena dia hanya masih manusia. Jadi dulu sering banget yang berkata kayak, Jenis mah kerja terus, Jenis mah gak gaul lah, kayak gini aja gak bisa, gak usah temenan sama dia lah, aduh kayaknya dia kerja terus. Sering banget saya dulu selalu diajak pergi-pergi, mau pergi makan, mau pergi dugem atau apapun, saya lebih pilih untuk bekerja, untuk cari uang. Maksudnya dari dulu orang tua saya selalu mengajari, jika kamu punya waktu lebih, jika kamu mempunyai waktu senggang, pakailah waktumu itu dengan bijak, pakailah waktumu itu untuk sesuatu yang lebih berguna. Dari dulu itu selalu sudah ditanamkan, apalagi oleh mama saya. Saya sangat bersyukur sekali mama saya begitu tegas, mama saya begitu
mendidik saya dengan sangat disiplin, sehingga saat saya keluar negeri tidak ada bimbingan dia pun, itu terus melekat dalam otak saya bahwa saya harus menggunakan waktu saya dengan baik. Karena ketika saya melakukan sesuatu yang buruk, ataupun itu nanti terjadi sesuatu yang viral ataupun celaka atau mencelakakan orang lain, atau terjadi seperti kasus yang akan menjerat saya ke penjara, itu akan mencoreng mereka. Sama seperti kita, setiap kita melakukan dosa, setiap kita melakukan kejahatan, yang tercoreng bukan hanya kita, tapi yang tercoreng adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang disalahkan. Sama seperti anak yang berbuat dosa, anak yang melakukan kejahatan, yang disalahkan duluan adalah orang tuanya. Apakah orang tuanya ini tidak mengajari dia? Apakah orang tuanya ini tidak memberikan pendidikan yang baik untuk dia? Sama, kita sebagai umat Kristen, orang lain akan menilai kita bahwa kita itu tidak layak, kita itu tidak lebih baik dari mereka. Karena apa? Karena kita sudah mempermalukan Tuhan kita sendiri. Setiap tindakan yang kita lakukan itu dinilai oleh orang. Setiap tindakan yang kita lakukan itu diperhatikan oleh orang di luar sana. Maka dari itu kita harus benar-benar mencerminkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan, supaya kita benar-benar hidup untuk Dia. Ya, ingin sekali kita mengaku dosa kita, menyesali perbuatan kita, dan berkomitmen, berjanji untuk hidup bagi Dia, untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Mintalah kepada Tuhan, mintalah hati yang mau untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai sekarang berjanjilah untuk hidup untuk Tuhan, menyenangkan hatinya, dan melakukan perintah amanat agungnya yang ditulis dalam Matius 29 ayat 9-20. Sama seperti Saulus harus mengalami penganiayaan ataupun kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang-orang di sekitarnya karena ia mengikuti Tuhan. Tapi Saulus tidak peduli karena dia sudah mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah itu sendiri, Allah yang menyediakan keselamatan untuk kita semua. Hanya melalui Dialah kita bisa pulang dan sampai ke rumah Bapa kita. Jadi kita tidak perlu dengar orang-orang di sekitar kita yang mengolok-olok kita. Kita tidak perlu dengar orang-orang di sekitar kita yang mau menjatuhkan kita, atau orang-orang yang mau kita meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena kata-kata orang. Jangan meninggalkan Tuhan karena hanya 1-2 kejadian yang membuat kita sedih ataupun kita kecewa. Jangan, karena Tuhan mempunyai rancangan yang jauh lebih baik dari apapun yang kalian pikirkan. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, supaya bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Terus beriman, terus yakin bahwa Tuhan adalah Juru Selamat yang hidup, yang akan menyertai saya dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa bertahan dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh belajar dari Saulus yang mau bertobat ya Bapa. Biarlah kami mempunyai hati yang mau bertobat dan mau meninggalkan apapun
yang mengecewakan hati Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang terus pimpin kami, Engkau yang terus mendidik kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, dan kami bisa menolong begitu banyak orang di sekitar kami. Pakailah kami ya Bapa untuk menjadi garam dan terang untuk dunia ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.